Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduka Allahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa'illahil ahadis samad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada yang kami hormati Sahibul Bait Ustaz Zakariul Nuha MPDI, pada segenap takmir Masjid Al-Huda yang kami hormati, pada para ustadz kiai yang hadir pada pagi hari ini, wa fi muqaddimatihim Pak Kiai Dr. Anders Sobirin Bagus. Ngapunten Pak kalau salah penyebutannya, belum pernah sowan ke jenengan, nanti insyaallah sowan ke tempat jenengan. Bapak Kiai Imam Muhtadi, Bapak Kiai Imam Syafi'i, Bapak Kiai Suhdi, dan semua saja yang kami hormati, tidak lupa Ustadz Ilham Al-Hafidh ya, yang akan kita dengarkan mauidhah hasanahnya. Nanti yang mauidhah hasanah itu Ustadz Ilham, saya cuman muqaddimah. Ya. Satu muqaddimah ini saya tujukan kepada kita semua ya, sebagai pintu masuk saja. Karena nanti yang kalau bahasanya, kalau kita umpamakan sebagai makanan, makan berat nanti dari Ustadz Ilham, saya snacknya, saya kopinya ya, saya airnya gitu aja lah, biar agak lunyung, biar agak enak, lancar makannya. Makan besarnya biar masuk, kita kasih pembuka dulu. Nah karena di sini yang datang para kiai, asparagus sudah nggak ada ini. Karena aspirasi para gus gitu. Ini yang datang kiai gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana segala nikmatnya telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Bu, dengerin Bu, ya. Suatu saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu mendengar suami beliau ya, Nabi kita Muhammad ini, Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tiba-tiba bilang, wailun liman lam yaroni. Wailun liman lam yaroni. Ada yang tahu Bu maknanya wailun liman lam yaroni? Ada yang tahu? Nanti ikut TPA dulu biar tahu ya. Wailun, celaka yang amat sangat. Bagi siapa yang kecelakaan ini? Liman lam yaroni, bagi orang yang tidak bisa melihatku. Kata Nabi Muhammad, celaka yang sangat bagi orang yang tidak bisa melihat Nabi Muhammad, baik di dunia ataupun fil ukhra. Nanti di dunia nggak bisa lihat Nabi Muhammad, di akhirat nggak lihat Nabi Muhammad, itu celaka. Siapa orang tadi yang celaka sebabnya tidak bisa melihat Nabi Muhammad? Kenapa dia dihalangi sampai tidak bisa melihat Nabi Muhammad? Siapa orang ini? Man idza dzukirtu ismi, orang yang ketika namaku, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, falam yusalli alayya, tidak mau mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kapanpun dimanapun ketika jenengan semua mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, segeralah untuk menjawab dengan sholawat. Boleh sampean jawab dengan kenceng alhamdulillah, jangan jawab dengan sir, dengan pelan, itu juga bagus. Yang penting sampean menjawabnya. Agar apa? Agar kita mendapatkan kemungkinan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak banyak matur di depan jenengan semua. Ini stopwatch saya sudah 5 menit. Mungkin 10 menit lagi saya akhiri. Untuk lebih banyak kita mendengar dari Ustadz Ilham Al-Hafidh,
Saya hanya akan memberikan suatu hal yang sekarang sedang digalakkan oleh Ustadz Zakariuddin Nuha. Di daerah ini Bapak-Bapak Kiai, beliau Bapak Zakariuddin Nuha sedang memperkenalkan qasidah burdah kepada orang-orang di daerah Gang Harapan ini dan sekitarnya. Daerah sini, Jalan Haji Masdar ini. Beliau berkali-kali mengumpulkan orang untuk bersama-sama membaca qasidah burdah. Lah, berkaitan dengan tema kita, dengan agenda kita, munasabah kita pagi hari ini tentang Isra Mi'raj, dalam burdah itu juga disebutkan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam pasal ke-7 untuk membuka tentang Isra Mi'raj. Kalau dalam Al-Quran kan sebelum menerangkan tentang Isra Mi'raj disebutkan tadi Subhanalladzi asra bi'abdi. Allah sudah ngasih rambu-rambu bahwa nanti yang akan diceritakan dalam Isra Mi'raj ini adalah suatu hal yang mengagumkan. Saking mengagumkannya mungkin akal tidak bisa mencapai itu. Makanya dibuka dengan Subhanalladzi asra bi'abdi. Pakainya subhana, bukan sabbaha. Seperti di ayat lain kan ada sabbahalillah. Ada juga sabbihisma, kan ada, itu bentuknya fi'il amr. Ada juga yusabbihulillah. Enggak, kalau ini pakainya masdar. Subhana. Ya, nanti bedanya masdar dengan apa itu tugasnya ustadz-ustadz yang ada di TPG. Ya, kalau dalam burdah ini dimulai dengan lafaz ya khairomai yammamal afuna sahatahu sayan wa fauqa mutunil ainukir rusumi. Ada yang hafal? Ya khairoman yammamal afuna sahatahu sayan wa fauqa mutunil ainukir rusumi. Ya khairoman yammamal afuna sahatahu. Wahai makhluk terbaik, Nabi Muhammad di sini disifati dengan ya khairoman, wahai makhluk terbaik, yammama. Yammama. Yammama itu maknanya adalah menuju, qasoda. Yammama. Siapa yang menuju Nabi? Al-afuna. Ini yang pertama harus dicatat. Orang yang mau mendekat kepada Nabi adalah al-afuna. Al-afun ini siapa? Talibul khairat. Orang yang mencari kebaikan. Orang itu kalau punya keinginan untuk mencari kebaikan, pasti jalannya adalah jalan Nabi. Yang didekati adalah Nabi Muhammad, bukan yang lain. Kita orang baik atau tidak, kita lihat kecondongan kita kemana. Kalau kecondongan kita kepada Nabi, ya insya Allah sedikit-sedikit kita mengarah ke situ. Tapi kalau kecondongan kita kepada artis, kepada politisi, kepada siapa pada siapa, ya itu kita harus setel ulang hati kita agar kecondongan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mix saja pinter ya. Dipegang saya benging terus, dia nggak mau dipegang saya, suruh cepet-cepet kasih ke Ustadz Ilham. Oke, siap Mik ya. Siap ini. Baru 8 menit Mik sudah protes luar biasa. Ini kalau tidak dipaksa sama Ustadz Zakaria, saya mending dengarkan kan seperti itu. Karena di sini saya ditolong sama beliau, nggak enak saya nolak seperti itu. Saya lanjutkan. Al-afun. Tadi pertama, orang pencari kebaikan itu pasti kiblatnya kepada Nabi, menujunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana menujunya? Apakah menuju kepada Nabi itu seperti yang kita lakukan? Nanti sajalah. Kalau pas badan nggak capek, saya mau berangkat ngaji. Kalau mata nggak ngantuk, saya mau taklim. Kalau pas mood saya bagus, saya mau berangkat pengajian. Seperti itu atau bagaimana? Ternyata dalam pembukaan pasal ke-7 ini disebutkan sa'yan wa fauqa mutunil ainukir rusumi. Yang pertama sa'yan. Sa'ayas'a. Maknanya itu antara jalan dengan lari. Antara jalan dengan lari. Bagi Bapak Ibu yang sudah umroh atau sudah haji, itu ada sebuah manasik setelah tawaf. Itu namanya apa Bu? Setelah tawaf
Wah, ini saya seperti radio ngomong sendiri nih, nggak ada feedback dari. Waduh, kocur. Rusak. Ya, besok lagi saya nggak mau, yakin ini. Wes, cukup derita sampai di sini kata Bro Rimarantika seperti itu. Setelah tawaf namanya apa, Bu? Sa'i. Sa'i itu adalah jalan atau berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Sampean apal karena dulu ada sinetron namanya seperti itu, ya kan? Coba nggak ada nama sinetron itu, sampean nggak apal. Ya, sa'i itu nggak cuman jalan, Bu, tapi antara jalan dengan lari. Makanya di situ yang pertama disebutkan orang baik ini menuju Kanjeng Nabi dengan sa'yan. Tidak leda-lede seperti kita, tangan kasih belakang. Ya, enggak, mereka bergegas. Sebagian orang seperti saya waktu muda, ya, adzan itu berangkat masih pegang rokok. Ya, seperti itu. Lah, tapi kalau orang baik itu sa'yan. Menuju kepada Kanjeng Nabi itu sa'yan, bukan leda-lede. Ya, sa'yan, bergegas. Hal ini sesuai dengan yang didawuhkan, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang pertama pakainya wasari'u. Di ayat lain yang hampir serupa dengan hal ini disebutkan dengan apa yang satunya? Selain wasari'u? Ya, satunya lagi saya lupa, nanti ditambah oleh Ustadz Ilham karena beliau yang hafal Quran kan. Ya, daripada saya salah sesat mensesatkan. Yang pertama wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Di situ perintahnya Allah adalah wasari'u, bercepat-cepatlah, bukan bersantai-santailah, bukan woles lah, ya, tapi bunyinya adalah wasari'u, bercepat-cepatlah, bergegas-gegaslah. Kenapa? Ya karena memang kita tidak tahu finish umur kita itu kapan. Kalau kita tahu finish umur kita kapan, kita bisa mulai start jalan menuju Allah, bisa menentukan. Sampai atau nggak tahu. Tapi kalau kita nggak tahu kapan umur kita habis, ya harus bercepat-cepat. Sampean dapat kabar ada apa namanya BLT ya, cepet-cepet datang. Ya. Ada kabar apa namanya jalan sehat, terus door prize-nya luar biasa, sampean cepet-cepet datang. Ya. Setiap hari kita dipanggil sama Allah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Oh, biasa saja. Ya. Padahal ajaannya hayya 'alal falah, mari menuju ke kejayaan, ke kemenangan. Kita diem saja, santai saja. Padahal ayatnya adalah wasari'u, bergegaslah. Itu yang pertama, Pak, Bu. Yang kedua, wa fauqa mutunil ainukir rusumi. Wa fauqa mutunil ainukir rusumi. Maknanya mutun atau ainuk dulu. Ainuk itu adalah jamak dari lafaz naqah. Nanti ustadz akan banyak memberikan penjelasan tentang hal yang seperti ini. Zaman dulu kendaraan yang bisa dipakai jarak jauh dan kuat itu adalah unta. Ya, kalau kuda itu memang mahal luar biasa tapi tidak kuat untuk jarak jauh. Ya, saya ulangi ya. Zaman dulu kalau melakukan perjalanan jarak jauh yang dipakai adalah unta. Memang kuda dipakai sebagai alat transportasi terbaik waktu itu. Kalau zaman sekarang kuda itu Mercy lah atau Camry lah. Tapi dia tidak pantas untuk dipakai jarak jauh. Ya. Sekarang pantas saja, ya udahlah kita beda sedikit nggak apa-apa. Nah, kalau dulu yang dipakai adalah unta. Untanya di sini digambarkan dengan ainukir rusumi. Rusum, dia itu ketika nginjak tanah, tanahnya itu legok. Legok itu apa, Bu? Legok itu bahasa Inggris, Bu. Bahasa Indonesianya apa? Dekok. Nah, dekok. Sama itu bahasa Inggris Amerikan lah, anggap saja ya. Saya British gitu ya. Saya ulangi. Unta yang dipakai adalah unta yang ainukir rusumi, unta yang paling kuat. Nah, orang yang menuju kepada Nabi Muhammad ternyata orang baik yang menuju kepada Nabi Muhammad adalah orang yang mau untuk mempersiapkan sarana mencapai Nabi Muhammad. Bahasa mudahnya wani modal. Ya, berani modal untuk menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini, Pak, kita bisa mengaca tentang diri kita.
diri kita sudah termasuk orang yang baik belum? Yang sudah disebutkan oleh Imam Busiri, ya khairoman yammamal afuna. Kita sudah menjadi afuna atau belum? Pencari kebaikan itu atau belum? Atau ternyata kita hanya mencari hal-hal yang remeh-temeh? Lah, dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, ini terakhir ya, ini terakhir. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma auratnal kitabal ladzina stofaina. Terusannya ayat, faminhum zalimun linafsih. Ya, Allah itu telah menurunkan kitabnya. Ya, kitabnya Allah ini diberikan kepada orang-orang pilihan. Isinya adalah bisa syariat, bisa hukum, bisa akhlak, bisa adab. Tapi terhadap apa yang diturunkan kepada nabi-nabi ini, kepada orang-orang pilihan ini, manusia ternyata terbagi menjadi 3 hal. Ya, kita ada di mana? Kita lihat ini di pembagian ini. Yang pertama, faminhum zalimun linafsih. Yang pertama, orang ini zalim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya zalim terhadap dirinya sendiri ini bagaimana? Allah menurunkan kitab agar kita selamat. Allah menurunkan nabi agar kita selamat. Selamatnya dengan apa? Dengan mengikuti apa yang ada di dalam kitab dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh nabi tersebut. Tapi sebagian dari kita zalimun linafsih, zalim terhadap dirinya sendiri. Bagaimana itu terjadi? Dengan kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh nabi, dengan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam kitab, dan melaksanakan apa yang dilarang oleh aturan syariat. Bapak Ibu sekalian, kita masih banyak melaksanakan hal-hal yang dilarang. Kita masih sangat kurang melaksanakan hal-hal yang diperintahkan. Kemungkinan besar kita masih masuk dalam kategori zalimun linafsi. Yang kedua, faminhum muqtasid. Nah, yang kedua ini atasnya sedikit lah, atasnya. Yang pertama zalim, yang kedua itu sudah bagus tapi pas-pasan. Ya, pas-pasan. Pas-pasan. Ya, kebaikan dilaksanakan, ya. Maksiat jalan terus. Katanya yang di belakang amar ma'ruf nyambi mungkar gitu. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi nyambi mungkar. Ya. Ngaji yang rasani, iya, ya toh. Yes. Ya, saya lanjutkan sajalah. Kalau kita yang saya pentingkan yang awal itu tadi, zalimun linafsi. Ya, jenis yang ketiga setelah zalim, muqtasid, yang paling bagus ini adalah sabiqun bil khairat, orang yang bergegas menuju kebaikan. Berarti Imam Busiri ini ketika membuka pasal ke-7 tentang Burdah ini tidak asal nyomot, tidak asal bikin. Ternyata dia muktabasun min ayatillah, diambil dari ayatnya Gusti Allah ini. Sabiqun bil khairat. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lah, karena saya mau fokus terhadap yang awal tadi, zalimun linafsi, ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa, waduh, ini saya kok agak grogi di sini. Hafalan saya hilang semua ini. Waduh. Walau annahum idzalamu, ya saya sudah ketemu lagi, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lidzunubihim lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum, kalau saja orang-orang ini seperti kita ini zalamu anfusahum, berbuat zalim kepada diri kita. Ya, kita setiap hari ini maksiat. Kemaksiatan itu adalah kedoliman kepada kita sendiri loh sebenarnya, bukan kepada Allah. Allah nggak masalah sampean gaya bebas, Allah tetap Tuhan. Ya, yang bermasalah itu kita. Walau annahum idzalamu anfusahum, orang-orang ini kalau sudah zalim, sudah banyak dosanya, kalau saja mereka mau ja'uka, mereka mendatangi engkau Muhammad. Fastaghfirullah, mereka memintakan istighfar. Ya. Wastaghfara lidzunubihim. Ribon. Wastaghfara, ada yang salah, ada yang kelewat.
ketika mereka minta istighfar, mereka istighfar ya, karena salah mereka istighfar. Terus wastaghfarolahumur rasul. Ternyata kita minta tolong kepada Nabi untuk minta maghfirah, untuk beristighfar kepada kita. Kalau Nabi sudah mau memintakan maaf kepada kita, lawajatullaha tawwabar rahim. Kita pasti akan menemukan Allah itu memaafkan atas kesalahan kita. Padahal sah saja kan di ayat lain fastaghfiru rabbakum. Istighfarlah, mintalah maaf kepada Tuhanmu. Tapi di sini disebutkan wastaghfarolahumur rasul. Ditambah lagi, enggak hanya langsung istighfar kepada Allah, kita minta diistighfarkan oleh Nabi. Lah, kalau sudah seperti itu, lawajatullaha tawwabar rahimah. Semoga kita semua yang masih pada taraf dzalimun li nafsi ini diberikan taufik oleh Allah, sehingga kita bisa keluar dari kedzaliman ini, diberikan taufik sehingga kita bisa menuju kepada Rasulullah sa'yan wa fawqa mutunil ainu kirusumi. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.